Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, landasan pendidikan, kita akan membahas tentang permasalahan pokok pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan yang khususnya berada di Indonesia. Jadi pendidikan secara umum dibutuhkan oleh semua umat manusia dengan harapan atau dengan bekal pendidikan akan dapat menjamin hidup dan kehidupan masa kini, ya, masa kini dan juga masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian, namun kenyataannya sampai saat ini masalah belum memberikan kebahagiaan, ya, bagi sebagian masyarakat tentunya. Jadi ini masih belum maksimal dengan sesuai harapan. Yang mau tidak mau itu merupakan sebuah permasalahan yang perlu dipikirkan oleh semua pihak, termasuk kita, ya, yaitu dimulai dari pemerintah, kemudian sekolah atau lembaga-lembaga institusi pendidikan, termasuk masyarakat kita semua. Hasil survei UNESCO, ya, United National Education Scientific and Cultural Organizer tentang Indonesia ini semakin hari kualitasnya semakin rendah terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik. Di Indonesia menempati peringkat 10 dari 16 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, ya, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Ini diambil dari survei pada tahun 2015. Jadi UNESCO itu adalah badan khusus PBB yang didirikan tahun 1945. Tujuan organisasi mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum dan HAM, dan kebebasan hakiki. Ini diambil dari pasal 1 Konstitusi UNESCO. Kemudian berikutnya, pendidikan ini adalah tonggak kemajuan bangsa, ya. Jadi menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara yang ada di dunia ini. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara itu dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, ya, yang mempunyai masalah tentunya di bidang pendidikan. Kemudian ini akan memberikan pengaruh juga terhadap kesejahteraan, ya. Dan tentu tujuan negara itu adalah, kita ingat, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harapannya dengan masyarakat semakin cerdas, maka kesejahteraan masyarakat pun semakin meningkat, sehingga permasalahan pendidikan itu akan berkurang, ya. Seperti itu. Kalau kita melihat dari Profesor Dr. Harithil Arif berpendapat ada 8 masalah pendidikan ini yang harus menjadi perhatian, antara lain kaitannya dengan kebijakan pemerintah, ya, terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Kebijakan yang terus berganti, apakah itu memberikan dampak yang baik atau tidak tanpa diberikan evaluasi, atau tidak ada kesempatan untuk melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya yang sudah ada. Tentu setiap kebijakan yang sudah dirilis, ya, oleh pemerintah, baik buruknya itu selalu sebaiknya perlu dievaluasi untuk mendapatkan hasil
atau pemahaman terkait dengan perkembangan apa nih kebijakan yang sudah diberikan, sehingga ber, berlandaskan atau berdasarkan permasalahan atau kebijakan pendidikan yang memiliki dampak sebelumnya positif maupun negatif, itu akan menjadi pertimbangan untuk memberikan kebijakan berikutnya, apakah dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan secara umum. Kemudian berikutnya adalah permasalahan pendidikan yang harus menjadi perhatian itu perkembangan anak di Indonesia. Anak di Indonesia ini memiliki perlu perlu perhatian pada saat perkembangan anak itu berdasarkan tahapan demi tahapan, apakah itu tahapan dari mulai di dalam kandungan barangkali sampai keluar bayi, kemudian pasca bayi dan seterusnya. Itu tentunya itu harus memberikan perhatian yang lebih kepada orang tua. Orang tua memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Karena pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak atau peserta didik itu adalah pendidikan orang tua, yaitu di dalam rumah. Kemudian pendidikan berikutnya adalah di sekolah dan juga di masyarakat. Bagaimana dia berkembang secara tahapan demi tahapan dari satu step ke step berikutnya, kemudian perkembangannya dipengaruhi oleh apa, seperti itu. Apakah diperhatikan, itu menjadi menjadi fokus dalam permasalahan pendidikan yang harus kita perhatikan. Berikutnya adalah guru. Pendidikan yang harus menjadi perhatian salah satunya yang ketiga, poin ketiga adalah guru. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik ya, pengetahuan, pemahaman terkait dengan pembelajaran tentunya ya sebagai esensi dalam proses transfer of knowledge ya, pengetahuan. Guru harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan bagaimana mengajar, bagaimana memberikan pengalaman, pengetahuan kepada peserta didik yang baik, yang benar itu seperti apa. Begitu. Ini ada kaitannya kemarin beberapa waktu yang lalu ada survei terkait dengan UKG, ya, UKG guru di Indonesia itu ada 80 juta orang ya, dan ini sebagian besar masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait dengan pengetahuan seorang guru yang diujikan melalui UKG, tes uji kompetensi guru. Kemudian relevansi pendidikan. Nah, bagaimana relevansi pendidikan ini terkait dengan kehidupan nyata? Apakah yang diajarkan pengetahuan pendidikan di sekolah itu sesuai dengan setelah mereka nanti lulus seperti itu? Apakah bisa digunakan dalam dunia kerja? Apakah itu dunia industri? Apakah itu dunia apa yang mereka dapatkan di luar sana seperti itu? Nanti itu ada kaitannya. Nah, tentu ini kaitannya dengan pendidikan kalau di tempat-tempat formal itu ya, di pendidikan formal itu memiliki kurikulum. Kurikulum biasanya perencanaan kurikulum itu menghadirkan mitra yaitu pengguna. Misalnya mitra dari kimia misalnya ya itu akan menghadirkan seorang mungkin analis ya, karena lulusan dari pendidikan kimia tidak hanya menjadi guru, mereka bisa menjadi analis, kemudian bisa menjadi laboran, kemudian menjadi bahkan entrepreneur seperti itu. Apakah entrepreneur bergerak di bidang farmasi misalnya atau dalam bidang kaitannya dengan kimia dan lain sebagainya. Kemudian mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini juga penting ya kaitannya terkait dengan apa yang diperoleh ya, apa yang diperoleh oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika memiliki pengetahuan atau telah mengikuti pendidikan yang memiliki mutu tinggi, tentunya ini akan memberikan dampak yang lebih baik kepada peserta didik dibanding dengan mutu yang tidak baik. Dan mutu pendidikan ini kaitannya juga mirip-mirip dengan pemerataan pendidikan yang bawah, yaitu kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik
seperti itu. Seperti di daerah terluar ya, 3T, itu masalah gedung saja itu menjadi permasalahan yang krusial ya, di mana mereka masih menggunakan tempat pendidikan itu hanya ala kadarnya seperti itu, berbeda dengan yang di perkotaan. Itu sudah menjadi perbedaan. Maka pembelajaran atau pendidikan itu harus merata. Berikutnya adalah masalah pendidikan yang harus menjadi perhatiannya. Berikutnya adalah manajemen pendidikan. Stakeholder ini harus memiliki pengetahuan terkait dengan manajemen pendidikan yang baik dan benar. Dan terakhir adalah pembiayaan pendidikan. Apakah masyarakat semuanya memiliki dana untuk melakukan pembayaran, untuk melakukan pembiayaan untuk mengikuti pendidikan? Sebagian besar mereka menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi, keuangan. Mereka tidak akan meneruskan ke pendidikan untuk anaknya untuk jenjang pendidikan di latar belakangi dengan tidak ada uang seperti itu. Meskipun sebenarnya pemerintah sudah memberikan 12 tahun wajib belajar ya, dan dana-dana bantuan seperti BOS, bantuan operasional sekolah, tetapi masih juga ada ya mahasiswa atau peserta didik yang tidak cukup memiliki biaya untuk hanya pergi ke sekolah untuk transportasi seperti itu, dan juga tidak semua siswa atau peserta didik memperoleh bantuan tersebut. Nah, berikutnya ini adalah kebijakan pendidikan ya. Kebijakan pendidikan seharusnya ya pihak pemerintah ini bersungguh-sungguh memperhatikan, karena secara perorangan atau individu pendidikan kita telah memprihatinkan ya, karena secara perorangan individu kita telah kalah jauh dibanding pendidikan ya, dibanding pendidikan secara internasional. Kalaupun kita bandingkan dengan negara ASEAN pun kita juga masih tertinggal. Oleh sebab itu kita perlu untuk meningkatkan ya pendidikan melalui kebijakan. Kalau dihitung secara keseluruhan, peringkat SDM tentunya ya dengan negara Asia, negara tetangga yang lainnya itu masih rendah. Ini terkait bidang-bidang pendidikan terkait dengan yang pertama, banyaknya kebijakan berganti tanpa dievaluasi sebelumnya, atau evaluasinya kurang menyeluruh seperti itu ya. Misalnya sebelumnya itu ada ada sistem belajar CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif atau link and match. Kemudian berganti lagi menjadi KBK, kurikulum, munculnya kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian muncul lagi komite ya, komite itu menyepakati atau bersama pemerintah menerapkan dengan KTSP, dan berikutnya lagi kurikulum 13. Nah, hal ini kalaupun sudah diganti terus-menerus, apabila tidak ada evaluasi yang memadai, ini tentu tidak akan berhasil meskipun kebijakannya selalu berganti. Kemudian yang kedua adalah perlunya ada pemahaman terhadap falsafah pendidikan. Ini menjadi fondasi atau dasar untuk membuat sebuah kebijakan. Jadi falsafah atau ini dasar pendidikan yang didirikan di Indonesia itu seperti apa? Seperti itu. Apakah mencerdaskan masyarakat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa demi kesejahteraan seperti itu, lalu bagaimana lalu dirumuskan atau diturunkan agar menjadi sebuah kebijakan yang sesuai seperti itu. Kemudian tentang ujian nasional yang selalu menjadi pembicaraan ketika berlangsung maupun setelah berlangsung. Jadi ujian nasional ini menjadi bagian penting yang menjadi poin utama adalah passing grade ya, memberikan passing grade. Jadi sebagai lulusan dianggap lulus ketika mahasiswa atau peserta didik itu
melampaui atau melewati passing grade yang telah ditetapkan. Itu menjadi perdebatan seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak hanya yang pandai matematika itu dianggap mereka pintar, tidak seperti itu. Tetapi memiliki bakat yang berbeda. Jadi ketika matematikanya kecil, ternyata seninya itu memiliki nilai yang tinggi, itu tidak bisa menjadi tolak ukur ketika kita memberikan passing grade yang dimaksud. Begitu juga yang kebijakan anggaran pelaksanaan terkait dengan ujian nasional yang terlalu besar anggarannya setiap tahun dilaksanakan ujian nasional itu sebagai syarat mereka bisa mengikuti, mereka bisa dianggap lulus dari sebuah sekolah seperti itu. Dan lalu bagaimana hasil yang telah didapatkan ketika mereka sudah mengikuti ujian nasional? Apakah itu menjadi kebijakan pendidikan yang baik atau yang tidak perlu? Tentunya itu perlu dievaluasi. Seperti saat ini dengan adanya kebijakan baru, tentu sudah melalui evaluasi, ujian nasional pun dihapuskan. Ini bukan menjadi bagian yang paling penting dalam proses penentuan kelulusan. Berikutnya adalah permasalahan pendidikan yang penting, yaitu terkait dengan pengembangan anak Indonesia. Nah, ini dia pengembangan anak Indonesia itu memiliki berbagai jenjang yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami dalam proses pengembangan ini. Jadi perkembangan anak Indonesia, anak ini merupakan segala perubahan yang terjadi pada usia anak-anak, yaitu pada masa infansi toddlerhood, ya, pada usia 0 sampai dengan 3 tahun. Ini adalah tahap pertama pada perkembangan manusia setelah ia dilahirkan. Pada tahap ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat pesat pada seluruh aspeknya. Ini usianya 0 sampai 3 tahun. Namun sebetulnya ada juga perkembangan anak pada usia dalam kandungan. Berikutnya adalah early childhood, usia 3 sampai dengan 6 tahun. Early childhood ini adalah usia persekolahan. Periode dari akhir masa bayi sampai umur 5 sampai atau 6 tahun, ya. Selama periode ini anak menjadi semakin mandiri, siap untuk bersekolah seperti mulai belajar untuk mengikuti perintah dan mengidentifikasi huruf, dan banyak menghabiskan waktu bersama teman. Ya, selepas taman kanak-kanak biasanya dianggap sebagai batas terakhirnya untuk periode early childhood ini. Berikutnya adalah middle childhood, usia 6 sampai 11 tahun. Perubahan yang terjadi middle childhood ini pengertiannya adalah masa dimulai dari usia 6 sampai 11 tahun, ya. Anak mulai menguasai keahlian membaca, menulis, dan menghitung. Prestasi menjadi tema utama dalam kehidupan anak, dan mereka sampai mampu mengendalikan diri. Dalam periode ini mereka berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas, dunia di luar keluarga. Oke, jadi usia 6 sampai 11 tahun ini berkaitan dengan masyarakat dan sekolah. Namun usia 0 sampai 3 tahun bahkan sampai 6 tahun, ya, dua jenjang ini, infansi toddlerhood dengan early childhood, ini menjadi perhatian penting pada seluruh orang tua. Artinya ini masih menjadi menjadi sepenuhnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga orang tua harus memiliki harus belajar bagaimana memberikan perkembangan anak sesuai dengan usia tersebut, yaitu perubahan yang terjadi pada diri anak meliputi perubahan aspek-aspek, tentunya itu terkait dengan fisik, ya, motoriknya, emosinya, kemudian perubahan kognitifnya seperti apa, psikososialnya seperti apa, seperti itu. Jangan sampai orang tua menyesal ketika anaknya mengikuti jejak orang tuanya yang hanya bisa satu keahlian, misalnya seperti itu. Tetapi Anda harus
melihat peluang itu adalah usia emas anak, ya, memberikan pengetahuan, pengalaman, atau kegiatan-kegiatan, keterampilan yang bisa meningkatkan perkembangan yang ada di anak, perkembangan motorik maupun perkembangan emosional, termasuk kognitifnya dan juga psikososialnya. Berikutnya adalah masalah terkait dengan guru. Kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan untuk menjadi guru tentunya seperti yang saya sampaikan tadi sebelum masuk ke sini adalah guru masih rendah di Indonesia ini dilihat dari hasil ujian kompetensi guru yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi hanya 24% yang lulus dari jumlah PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi guru dari total 80 juta guru yang ada di Indonesia. Ini sungguh sangat memprihatinkan, setengah pun tidak ada. Jadi ini perlu ditingkatkan di bagian ini. Nah, ini menjadi bagian penting juga. Kemudian kriteria yang dibutuhkan oleh menjadi guru sebaiknya motivasional, ya, sebelum Anda masuk memilih program studi, ya, yang ada di pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Anda perlu melihat apakah itu merupakan panggilan jiwa Anda, seperti itu. Motivasional Anda apa, seperti itu. Ini Anda harus melihat diri Anda. Jadi semangat terus memberikan motivasi tanpa putus asa walaupun peserta didiknya sulit untuk dimotivasi. Nah, ini Anda harus melekat di dalam diri Anda ketika Anda nanti sudah terjun menjadi guru. Nah, jadi peserta didik itu atau siswa itu memiliki karakter yang unik-unik, yaitu terkait dengan pendidikan di keluarga tadi, yang memiliki satu keluarga dengan satu keluarga lainnya itu berbeda-beda. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Bahkan mengakibatkan siswa yang senang masuk sekolah atau bahkan untuk memperhatikan sulit seperti itu, ini Anda harus memiliki motivasi ini. Kemudian kompasionat, jadi penyayang atau simpatik, terharu atau memiliki empati. Anda harus bisa melihat kaitannya dengan hal itu. Fleksibel, jadi kelenturan. Anda bisa melihat kefleksibelan ketika ada hal-hal tertentu yang menjadi kajian Anda. Individual perspektif, jadi persepsi individu yang unik. Nah, ini Anda harus pahami bahwa setiap orang, setiap insan itu memiliki persepsi individu yang unik. Jadi Anda harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian value, jadi nilai dasar konstruktif, nilai benar. Anda harus memiliki hal ini. Kemudian knowledgeable, jadi berpengetahuan banyak. Ini akan mempengaruhi terhadap cara mengajar Anda terkait dengan apa? Pedagogik tentunya. Anda harus bisa memiliki bagaimana cara menjadikan kelas supaya baik, bagaimana membuat metode pembelajarannya supaya baik, harus merubah terkait dengan Anda menemui kelas yang seperti ini, berbagai macam kelas seperti itu, metodenya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, Anda harus memahami itu. Berikutnya ini adalah kreatif, pandai dalam berbagai hal tentunya. Anda bisa memanfaatkan situasi untuk melakukan hal yang kreatif ketika dirasa tidak ditemukan suatu alat untuk praktikum misalnya. Jadi Anda harus menemukan apa bahan alam yang bisa digunakan. Itu menjadi salah satu indikator kreatif. Kemudian passion. Jadi jangan terlalu gesa-gesa mengambil keputusan. Jadi jangan menjustifikasi banyak makna ini, ya. Jangan menjustifikasi salah satunya terhadap siswa yang malas. Jadi Anda harus melihat, Anda harus memberikan konseling atau memberikan ke guru konseling untuk mencari tahu apa penyebabnya, seperti itu. Lalu Anda memberikan tindakan-tindakan yang tidak merugikan kepada siswa tersebut. Berikutnya adalah sense of humor. Jadi
tidak dipungkiri lagi, jadi seorang siswa atau seorang murid itu mereka akan lebih memahami, ya, mereka akan lebih mendapatkan ilmu pengetahuan yang melekat di dalam pikiran mereka kalau ya, kalau dia suka atau mencintai apa yang dia pelajari. Salah satunya adalah guru. Guru harus bisa menciptakan hal itu. Ketika Anda dirindukan oleh seorang murid atau oleh semua murid Anda, itu adalah peluang Anda, ya, peluang Anda untuk mentransfer knowledge dengan baik kepada mereka, sehingga ini akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, tentunya di bidang pendidikan. Berikutnya adalah relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan ini masalah ketepatan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, atau dapat dikatakan ketepatan lulusan jenjang pendidikan di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi di awal terkait dengan relevansi pendidikan, ini pendidikan dalam mengarah kurikulum pendidikan ini harus melibatkan berbagai organ atau insan yang berada di luar sekolah. Apakah itu investor, apakah itu seorang pendiri sebuah usaha misalnya, ya, atau entrepreneur bahkan seperti itu. Sehingga Anda memberikan pelajaran-pelajaran atau di perguruan tinggi itu memberikan mata kuliah itu sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia kerja, apa yang diperlukan, seperti itu, sehingga antara pendidikan dengan dunia kerja itu akan memiliki relevansi yang baik. Kalau kita lihat dari pusat statistik, ya, tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 itu 250 juta jiwa di Indonesia. Kemudian ini merupakan penduduk terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Itu memiliki tenaga kerja Indonesia yang dapat dijelaskan tabel berikut ini. Kita lihat dari tabel di atas, ya, jelas mau tidak mau harapan pendidikan bagi masyarakat menjadi lebih baik, ya, atau tidak baik. Tentu harapannya akan menjadi baik, ya, berdasarkan hasil pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Kalau kita melihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, tenaga kerja kita lihat itu semakin tahun semakin kita lihat tenaga kerjanya, ya. Kemudian yang bekerja kita lihat semakin meningkat, ya. Baik ini. Kemudian yang menganggur kita lihat 2010 itu ada 8,3, 2011 8,1, 2012 7, ini berkurang berarti, ya. Ini menunjukkan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan baik karena penganggurannya berkurang, tenaga kerjanya meningkat yang sesuai dengan pasar kerja. Ini tentunya melalui pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik itu tentunya harus melalui evaluasi terkait dengan kebijakan, guru, dan seterusnya, dan menjadi pokok bagian adalah relevansi pendidikan yang kita kaji pada saat ini. Seperti itu. Jadi harapannya pengangguran yang ada 7 juta sekian ini bisa memberi semakin hari semakin berkurang terus, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga telah disimpulkan dari beberapa kajian, bahkan pengangguran yang terbanyak juga didominasi oleh mereka yang sekolah, gitu, ya, mereka yang berpendidikan, sehingga dianggap juga sebagai pengangguran terdidik. Ini tentu menjadi permasalahan. Jadi ketika Anda atau saat ini
tidak mau ini terulang lagi untuk masa depan, Anda harus bisa mengikuti pengetahuan atau pembelajaran di institusi atau di kampus Anda. Itu jangan hanya untuk menimba ilmu di kampus, di program studi saja, terus pulang seperti itu, tetapi Anda juga bisa melibatkan keterampilan Anda, meningkatkan keterampilan Anda, mengembangkan seperti organisasi dan lain sebagainya. Baik, berikutnya adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia sangat jauh dengan negara lain ya. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Demikian pula kalau kita melihat struktur angkatan kerja di Indonesia sebanyak 55,3 juta atau 48,8% itu lulusan sekolah dasar. Sangat kecil sekali. Kemudian ini adalah pemerataan pendidikan yang keenam. Ini menjadi permasalahan yang penting ya, karena kita melihat yang saya sebutkan di awal tadi, pendidikan di pinggiran ya Indonesia 3T tadi, terdepan, terbelakang, terluar, ini harus menjadi pokok penting. Beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan yang dijabat oleh Menteri Anies Baswedan sempat menjadi topik hangat untuk program sekolah 3T ini. Jadi mereka dikirim ke daerah-daerah tertentu yang memiliki fasilitas yang kurang memadai, tetapi meningkatkan mutu pendidikan melalui guru-guru yang sudah terpilih. Seperti itu. Nah, sebaiknya ini menjadi bagian atau evaluasi untuk peningkatan pendidikan, pemerataan pendidikan yang untuk menjadi lebih baik. Kita bisa melihat gambar sebelah kiri, kemudian di tengah itu atap jebol seperti itu. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat ini bisa mengakibatkan permasalahan-permasalahan ya. Ketika atap jatuh roboh, maka mereka ini akan terlukai seperti itu. Kemudian jembatan yang tidak sesuai dengan standar jembatan yang seharusnya ada, tembel-tembelan seperti ini, itu harus diperbaiki seperti itu. Kemudian pemerataan pendidikan, bidang pendidikan khususnya bidang pemerataan pendidikan masih belum optimal terlaksana tentunya. Senjangan fasilitas gedung sekolah nampaknya dengan jelas berbeda antara sekolah yang ada di 3T yang tadi ya, terdepan, terbelakang, terluar, dan juga dibanding dengan yang ada di dalam kota. Kemudian manajemen pendidikan ini adalah permasalahan manajemen pendidikan di Indonesia mencakup atau meliputi sikap mental para pengelola pendidikan. Ini harus sesuai atau inline sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh negara terkait dengan pendidikan. Lalu tidak adanya program tindak lanjut setelah diadakan evaluasi program. Nah, ketika ini terjadi, maka ini akan menjadi sumber masalah atau menjadi bagian masalah yang tidak terselesaikan. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan yang tidak mendukung, ya, gaya kepemimpinan yang tidak mendukung. Jadi seorang pemimpin sebaiknya harus mendukung apa perkembangan atau manajemen, bagaimana mengetahui manajemen pendidikan di Indonesia. Kemudian kurangnya rasa memiliki dari pelaksana pendidikan, ini menjadi permasalahan. Yang berikutnya adalah yang terakhir, pembiayaan pendidikan. Di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini harus menjadi perhatian paling penting. Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, kemudian faktor ekonomi ini menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Seperti juga yang saya bicarakan di awal, faktor ekonomi ini menjadi utama alasan mereka. Kemudian mereka tidak sadar bahwa pendidikan itu, mereka tidak tahu bahwa pendidikan itu bisa mengubah kesejahteraan mereka yang tadinya
berada di garis kemiskinan, itu akan merubah mereka menjadi masyarakat yang memiliki penghasilan yang lebih layak atau meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Baik, tentunya hal ini terima kasih banyak. Tentunya hal ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua dan ini menjadi pengalaman kita dalam mengemban amanah untuk menjadi seorang calon guru, ya, calon pendidik atau calon penerus bangsa, di mana pendidikan itu sangat penting ketika kita melihat permasalahan-permasalahan yang sudah kita uraikan tadi. Permasalahan-permasalahan itu kita harus bisa mengurai. Tidak semua kita bisa menyelesaikan, tetapi dari segi mana yang kita bisa laksanakan. Apakah dari segi mutu yang semampu kita bisa lakukan, dari meningkatkan mutu, ya. Kemudian dari mana? Ada berikutnya adalah dari guru, misalnya Anda sebagai guru nanti. Kemudian apa namanya? Melihat perkembangan anak, ya, untuk di sekolah ketika Anda juga menjadi orang tua dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan Anda bisa mengikuti atau ya Anda bisa mengikuti perkuliahan berikutnya dari landasan pendidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.